Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan. Saya langsung ke Bang Dali lagi. Bang Dali, kalau kita melihat ada seruan dari Presiden FIFA soal kick off pukul 17 begitu ya. Itu udah berupa sebuah keputusan bulat mewakili FIFA atas tragedi Kanjuruhan atau harusnya dimaknai seperti apa Bang Dali? Keputusan FIFA itu diputuskan oleh rapat eksekutif komite. Tidak ada seorang presiden FIFA pun yang boleh membuat keputusan secara sendiri-sendiri. Halo, Ya, Bang Dali. Bang Dali. ya. Bang Dali, Artinya apa yang disampaikan Presiden FIFA itu belum bisa dikatakan sebagai sebuah keputusan final dari FIFA. Belum. Itu begini ya, tidak biasa seorang presiden FIFA berhubungan dengan pihak negara manapun dan kemudian membuat keputusan. Itu nggak bisa. Ya, bisa menjadi masalah buat Infantino kalau dia melakukan hal itu. Mungkin dia kenal baik ini, tapi itu tidak menjamin keputusan itu bisa diakui, begitu. Ya kan. Oke. Nah, Pak Dali tadi kan Pak Dali juga sempat menyampaikan ya bahwa seharusnya ini menjadi tanggung jawab seutuhnya dari PSSI. Nah, kalau kita lihat jadi pelibatan PSSI dalam hal ini di mana dong ya? Karena kan kalau kita lihat kan kemarin pemerintah sendiri, yaitu presiden yang langsung berkontak dengan presiden FIFA. Ini seperti apa, Pak Dali? Ya, itu yang saya juga terus terang heran. Kenapa kok berlindung di belakang negara? Tampil dong, tanggung jawab. Waktu beliau bisa menjadi ketua umum PSSI, itu kan atas keputusan FIFA. Kehormatan itu kan ada tanggung jawabnya. Enggak begitu-begitu saja dong. Tanggung jawab, tampil, sampaikan. Dan nggak bisa dilemparkan kepada jajaran bawah. Nggak mungkin itu. Ya. Gitu. Nah ini menarik sih sebetulnya Pak Dali. Nanti kita akan dalami lebih lengkap ya Pak Dali ya soal apakah memang sebetulnya selama ini pengalaman Pak Dali sempat ada manajemen risiko seperti ini atau tidak sebelumnya. Tapi kita ke narasumber yang lain terlebih dahulu. Saya mau ke Pak Rifanli. Pak Rifanli, kok tadi Pak Arianto kan sempat menyampaikan bahwa ini ada skenario, ada dugaan skenario, ada aktor intelektual di balik ini. Anda juga melihat seperti itu atau seperti apa? Iya, pasti ada aktor intelektualnya. Dan yang paling jelas untuk konteks pertanggungjawaban pidana atau pertanggungjawaban hukumnya, ini ada struktur komando yang harus ditelusuri. Struktur komando ini struktur komando perihal pertanggungjawaban penggunaan senjata api dan sampai ketemu titik aktor intelektual tersebut, begitu. Mau itu dari konteks PSSI, mau itu dari konteks kepolisian dan lain sebagainya, itu tuh harus ditemukan. Tapi saya mau tambahin dikit untuk konteks tadi yang disampaikan oleh Pak Dali, bahwa kita bisa lihat ada apa yang sebetulnya terjadi di balik peristiwa ini. Gitu. Satu, di lapangan sepak bola kita bicara perihal tindakan kepolisian. Ini hal yang aneh. Di lapangan sepak bola kita bicara perihal tindakan kepolisian. Yang kedua, ada upaya dari negara untuk menutupi semua fakta yang terjadi di stadion tersebut, gitu. Tangga yang curam, pintu yang tertutup, dan lain sebagainya. Kanjuruhan ini dipakai untuk bermain bola dan diisi oleh penonton sebanyak itu bukan 1-2 kali saja, gitu. Tapi sudah berkali-kali kok tidak ada yang mengomentari soal pintu dan tangga, gitu. Yang ketiga, upaya untuk menyampaikan sesuatu terkait dengan Indonesia tidak dikenakan sanksi dan lain sebagainya, kok itu yang terus dikedepankan. Sementara ada korban-korban yang selama ini belum terdata dengan jelas. Pertama, korban terdampak gas air mata dan masih sisa dampaknya di tubuhnya, mata memerah, kulitnya terbakar dan lain sebagainya. Dan itu belum lagi yang tidak memiliki sisa yang terlihat, gitu, artinya pernapasannya sesak dan lain sebagainya. Itu data yang sampai hari ini kita belum memiliki data yang fix, gitu. Memang ada yang mengatakan 131, oke, itu yang meninggal, 700 totalnya dengan luka-luka dan lain sebagainya. Tetapi apa sebetulnya penyebab
Penyebab utamanya ini yang kerap kali diputarbalikkan. Ini penyebabnya karena pintu yang tertutup, tangga yang curam, dan lain sebagainya. Padahal itu ada sebab utamanya kenapa kepanikan itu timbul, kenapa asfiksia itu terjadi, kekurangan oksigen itu terjadi, dan lain sebagainya. Ini yang selama ini kok tidak disampaikan oleh TGIPF. Makanya tadi pernyataan pertama dari anggota TGIPF kok bisa segitunya gitu loh. Dan yang kedua, ucapan dari pejabat publik selama ini atas pertanggungjawaban tersebut itu kok nggak pernah. Oke, saya geser lagi ke Pak Haryanto. Pak Haryanto, kita menyoal tadi soal aktor intelektual gitu ya, sebagai apa, ada dugaan keterlibatan provokator di sini dan penggunaan gas air mata. Tapi kan otoritas penggunaan gas air mata itu kan ada di pihak kepolisian, Pak Haryanto. Masa bagian dari skenario ini juga bagian dari kepolisian, begitu maksudnya Pak Haryanto? Ini ya Pak, perdebatan kita di sini pun ini Pak, kita merasa diadu domba ya, antara PSSI dengan bekas PSSI dan sebagainya, antara kontras dengan aparat. Itu adalah hasil daripada mahakarya invisible provokator yang ingin menciptakan kayak gini. Dia bikin satu chaos sehingga menimbulkan korban banyak. Tujuannya supaya rakyat tidak percaya pada aparat. Kita sekarang berdebat mengenai FIFA, mengenai SOP dan sebagainya. Ini kita itu diadu domba oleh provokator itu tadi Pak, gitu loh masalahnya. Jadi makanya saran saya ya, pencari fakta itu tadi, tolong diperiksa itu yang di lapangan itu bukan hanya fakta yang sudah terjadi sisa-sisa daripada bencana ini, tetapi persiapan daripada provokator itu bagaimana dia merekrut ya, bagaimana dia mempengaruhi supaya ada gas air mata di lapangan, ditembakkan di tempat yang itu dan sebagainya, kemudian ada pintu ditutup, itu yang harusnya diungkap gitu. Karena ya stadion ini dari dulu memang nggak memenuhi syarat kan, tapi kan nggak pernah terjadi kekacauan. Ini kekacauannya kan hanya karena pintu ditutup, kemudian ditembak pakai gas air mata. Itu pasti ada yang bikin itu, Pak. Jadi kita jangan terjebak kepada, kemudian sekarang saling menyalah-nyalahkan. Kok aparat tidak bertanggung jawab, kok pemerintah ikut-ikut di FIFA dan sebagainya. Itu skenario daripada provokator itu tadi, Pak, menimbulkan perkelahian antara kita, ya. Selama dia dengan senang hati, tadi kalau tercapailah tujuannya. Saya ingin menyampaikan ya, Pak, tolonglah. Kita sumber pada pokoknya kenapa ini terjadi itu karena pintu ditutup dan kemudian terjadi penembakan gas air mata. Dan itu di luar daripada kebiasaan anggota polisi. Dan itu di luar daripada apa yang disuruh oleh. Itu yang jadi pertanyaan Pak Haryanto. Ya. Nanti kita setelah jeda kita akan bahas aktor intelektual ini, saya yakin pasti nggak akan disebutkan oleh Pak Haryanto dan juga Pak Rifanli. Tapi aktor intelektual ini adalah bagian dari petugas tempat atau di luar itu, dan apa keuntungannya kalau menskenariokan hal ini? Nanti kita akan bahas lebih lengkap usai jeda. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Oke, Pak Haryanto, karena waktu kita juga terbatas, jadi jawabannya cukup singkat saja mungkin ya Pak ya. Yang ingin saya tanyakan tadi sebelum kombrek Pak, saya yakin bahwa mengenai aktor intelektual ini tidak akan dijelaskan secara jelas lah ya di sini ya. Tapi yang ingin saya tanyakan, apakah aktor intelektual ini kalau kita lihat beberapa variabel tadi merupakan bagian dari petugas atau di luar itu, dan keuntungannya apa sih kalau menskenariokan hal ini, Pak Haryanto? Singkat saja Pak Haryanto. Petugas penutup pintu, penembak gas air mata itu hanya alat-alat yang diperalat oleh aktor intelektual. Aktor intelektual itu orang yang punya kemampuan dana sehingga menggerakkan orang-orang itu berbuat seperti itu. Contoh saja kalau aktor intelektual demo yang anarkis, itu yang membayar duit kepada mereka yang demo itu. Ini semacam kayak gitu. Jadi di dalam ini ya saya yakin bahwa ada orang yang membayar orang supaya tembakan gas air mata, tutup pintu. Itu pasti ada deh. Sehingga timbul kekacauan dan akhirnya rakyat pada nggak percaya sama aparat. Dan kemudian LSM menuduh kepada aparat mana tanggung jawab dan sebagainya. PSSI saling berantem, saling menyalahkan. Itu yang dikendaki oleh si aktor intelektual itu gitu. Iya, keuntungannya apa ya Pak? Keuntungannya apa kalau gitu? Timbul kekacauan. Kan tujuan dia kan menimbulkan chaos. Yang penting pemerintah itu jadi chaos, kemudian pemerintah tidak percaya pada masyarakat. Itu tadi tujuannya. Jadi bisa untuk membuat citra aparat itu buruk begitu Pak Haryanto? Iya, untuk membuat polisi terpuruk, membuat aparat terpuruk, membuat aparat ini nggak dipercaya masyarakat, dunia ini jadi kacau, karena Indonesia itu brengsek, itu memang yang dimaui oleh aktor intelektual kerusuhan yang selama ini terjadi. Dan itu sudah sering sekali terjadi, cuman selama ini tidak pernah diungkap. Yang diungkap hanya orang-orang yang di lapangan saja, sebagai alat-alat yang diperalat oleh provokator itu aja.
Jadi saya baik. mengendaki ya, tim mencari fakta itu jangan mencari fakta yang apa yang saja terjadi. Carilah fakta bahwa di belakang itu ada aktor intelektual yang mendesain itu. Kalau bisa ketemu itu bagus tuh. Jangan sampai kita terjebak dengan hasil daripada rekayasa provokator itu. Itu tujuan saya. Baik. Mudah-mudahan kita masih memiliki waktu lagi nanti untuk berbincang. Tapi sayang waktu kita semua habis pagi hari ini. Kita akan bertemu lagi di kesempatan lain. Terima kasih Pak Arianto, Mas Rifan terima kasih, Bang Dali juga terima kasih, Prof. Sumaryanto juga terima kasih tadi sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi kali ini. Salam sehat selalu, selamat beraktivitas, selamat pagi.